Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anani Hayatul Nikmah, NIM 430201992. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen pelatihan dakwah. Manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage, yang berarti melatih atau mengendalikan. Kemudian adanya guna manajemen pelatihan dakwah adalah perubahan manusia yang semakin maju dan gabungan pengembangan kualitas yang dimiliki manusia, khususnya di bagian dakwah, agar sumber manusia yang dibutuhkan tepat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada juga kegunaan manajemen. Yang pertama adalah melayani kemampuan yang dimiliki. Yang kedua adalah menunjukkan cara ke arah pelaksanaan pekerjaan dengan lebih baik. Yang tiga, menguasai hambatan-hambatan. Yang keempat, memudahkan tercapainya tujuan. Fungsi manajemen sendiri adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengadilan, dan pengevaluasian. Sedangkan pelatihan bertujuan mengembangkan sumber daya manusia untuk memperoleh efektivitas pekerjaan, perorganisasian, hubungan antara perorangan dan organisasi yang lebih baik. Fungsi pelatihan adalah membantu seorang menambahkan kemampuannya, menimbulkan perubahan kebijakan pekerjaan perseorangan berkaitan dengan pekerjaan tertentu. Sedangkan dakwah berasal dari kata da'i yang berarti mengajak atau menyeru. Jadi manajemen pelatihan dakwah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, serta evaluasi kegiatan dan penggunaan semua sumber daya organisasi dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan peninggalan pengetahuan, pengembangan keterampilan, upaya perubahan sikap dan perilaku mad'u ke arah yang diridhoi Allah. Lingkungan manajemen pelatihan dakwah meliputi hubungan dengan ilmu yang mendasari, hubungan dengan ilmu yang praktisi pengembangan sumber daya manusia, dan hubungan dengan aktivitas yang dimiliki perseorangan sumber daya manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anani Hayatul Nikmah, NIM 430201992. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peranan pelatihan dakwah. Yang pertama adalah tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan dakwah adalah memperbaiki sasaran dakwah supaya mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam realita kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah sasaran dan penataan pelatihan dakwah. Sasaran yaitu kegiatan yang terarah dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Peranan dapat mengarahkan institut dakwah Islam menuju tujuan yang tepat dan benar menurut tujuan institusi itu sendiri. Peranan memberi arah bagi keterampilan tujuan sebuah sistem, karena pada dasarnya sistem akan berjalan dengan baik jika ada perencanaan yang matang. Pemetaan adalah suatu studi yang diadakan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis gejala-gejala atau keterangan yang dapat menunjukkan adanya kekurangan dalam pengetahuan, sikap, perilaku calon mad'u, sehingga selanjutnya dapat memberi arah kepada para da'i mengenai apa yang secara objektif dibutuhkan oleh mad'u. Selanjutnya adalah media pelatihan. Media pelatihan dakwah merupakan sarana belajar berisi tentang pengertian sebagai alat yang berisi pesan atau pendapat sebagai penghubung untuk menunjang proses belajar atau pengarahan yang telah direncanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nihayatul Nikmah, NIM 43020111992. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelaksanaan pelatihan dakwah. Pelaksanaan pelatihan dakwah merupakan sebuah proses perencanaan yang telah ditetapkan yang akan diterapkan pada saat proses kegiatan pelatihan dakwah berlangsung. Pada proses pelatihan dakwah, pada proses pelaksanaan akan menghasilkan beberapa fungsi. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pemimpin, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja yang akan bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Yang kedua, memberi tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Yang keempat adalah proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas tinggi. Langkah-langkah pelaksanaan pelatihan dakwah. Yang pertama, memantapkan persiapan belajar, mencermati materi pelatihan dakwah, mencermati pelatihan dalam pelatihan dakwah, membangun pelatihan dakwah efektif. Pelaksanaan pelatihan dakwah selaras dengan kebutuhan peserta pelatihan. Peserta pelatihan tidak melakukan tekanan pada saat pelatihan. Peserta pelatihan merasa bahwa dengan mengikuti pelatihan, kebutuhan yang dirasakan terpenuhi. Peserta dapat mengolah dan menyimpulkan sendiri isi pelatihan, praktis dalam penerapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nihayatul Nikmah, NIM 430201992. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengorganisasian pelatihan dakwah. Pengorganisasian adalah seluruh proses pengkelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dan dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi janganlah sampai kita melakukan sesuatu itu asal-asalan, nanti pasti akan menjadi masalah tersendiri. Organisasi memiliki dua aspek, yaitu aspek perilaku dan struktur organisasi. Mengorganisasi kebutuhan pelatihan dakwah, yang pertama adalah merumuskan kerangka acuan, mengendalikan bahan latihan, merencanakan survei kebutuhan latihan, merencanakan program lanjutan, melaksanakan dan menganalisa hasil survei pelatihan para calon peserta, merumuskan kebutuhan pelatihan dakwah, menyusun panduan latihan, menginvestasi dan identifikasi para calon peserta, mengundang calon peserta, mengurus izin pelaksanaan pelatihan, mempersiapkan komando pelatihan dakwah, mengatur penempatan peserta di lokasi, melaksanakan acara di tempat pelatihan, melakukan kegiatan, menghubungi narasumber, melakukan kunjungan kerja, melaksanakan rapat panitia, melaksanakan evaluasi akhir rapat, melaksanakan kontrak belajar, menyusun laporan pelaksanaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.